Sungguh aku melihatmu mendorongnya. Dia akan mencetak poin? Dia akan mengorbankan hidupnya. Sama sekali tidak, pria. Untuk apa kamu lari? Baiklah, berhenti mengganggu cewek. Kalian yang aneh. Lihat wanita Spanyol malang ini. Baiklah teman-teman, ini adalah Haris Sultan. Seperti yang kalian tahu, wanita Eropa sekarang sudah tidak seaman dulu lagi di Eropa. 10-15 tahun yang lalu kenapa? Karena beberapa kaum kiri berhati lembut, tenggelam dalam belas kasih, mengira itu ide bagus untuk membawa orang-orang dari budaya suku yang primitif dan misoginis ke dunia yang beradab, di mana para wanita telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan kebebasan yang bahkan tidak bisa dipahami oleh orang-orang ini. Mereka mengira membawa mereka adalah ide bagus dan semuanya akan baik-baik saja. Lalu, selama bertahun-tahun, mereka memanipulasi publik agar percaya merekalah yang salah. Untuk menunjukkan bahwa migran atau orang dari budaya lain terlalu banyak terlibat dalam kejahatan terhadap perempuan. Bukan cuma perempuan, tapi juga gadis dan anak-anak. Dan jangan kaget kalau nanti hewan juga jadi korban. Aku baru saja mencari beberapa data. Oke, aku pikir mari kita lihat datanya. Apa kata data? Pada 2021 sampai 2023 terdapat 16.771 vonis pelanggaran seksual. Di Inggris dan Wales, warga negara asing menyumbang 2.500 vonis pelanggaran seksual. Sedangkan warga Inggris, 75% sisanya, 8% lainnya berkewarganegaraan tidak diketahui, sehingga warga asing bisa mencapai 23%. Jika sebagian dari mereka bukan warga Inggris, warga negara asing membentuk sekitar 10 hingga 12% dari populasi Inggris, namun mereka bisa bertanggung jawab hingga 23% dari vonis pelanggaran seksual. Jadi, siapa mereka? Orang Afghanistan? Kamu? Kenapa bisa begitu? Mengapa kita mendatangkan orang Afghanistan yang ada di urutan teratas? Mereka belum pernah melihat perempuan tanpa pakaian seperti kantong sampah. Satu-satunya perempuan yang pernah mereka ajak bicara hanyalah ibu mereka atau kambing. Itu sebabnya mereka jadi seperti itu. Saat melihat gadis dan perempuan Inggris berpakaian biasa, mereka kehilangan kontrol diri. 77 vonis itu berarti 59 vonis per 10.000 penduduk. Posisi kedua terdekat ditempati orang Eritrea sebanyak 59 atau 53,6 per 10.000 penduduk. Orang Rumania 987, Polandia 208, India 148, Pakistan 144, Inggris. Begitu, inilah patokan dasar yang harus selalu kamu lihat. Berapa rata-rata nasionalmu? 2,66 per 10.000 orang. Dari 10.000 orang Inggris, hanya 2,66 pria dinyatakan bersalah atas pelanggaran seksual. Tapi kalau kamu punya 10.000 orang Afghanistan, maka 59 dari mereka akan melakukan pelanggaran seksual. Apa ini? Ini sekitar 30 kali lipat lebih banyak. Siapa jenius yang membawa mereka masuk? Kamu tahu siapa mereka? Aku yakin sudah dengar ini. Aku juga bahas beritanya kemarin. Gadis Inggris, 12 tahun, sedang bermain ayunan saat didatangi dua pria Afghanistan. Hanya satu dari mereka yang dinyatakan bersalah dan dihukum. Dia yang melakukan itu padanya. Dia merekam kejadian itu untuk dikirim ke teman-temannya di Afghanistan sambil berkata, "Hei, lihat betapa mudahnya. Ayo naik perahu ke sini, kamu akan menginap di hotel. Karena Keir Starmer suka migran ilegal, mari tonton videonya." Wanita ini akan menegur mantan penasihat Keir Starmer. Dengarkan baik-baik. Sullivan, sebagai ibu lupakan adik ini bukan Adika pembawa acara televisi. Saudara sedang dibunuh, saya sangat marah atas apa yang telah terjadi pada masyarakat kita dan saya menyalahkan Keir Starmer. Kamu baru saja mendengar kisah mengerikan tentang 12 tahun. Inilah bagian yang tak boleh kita lupakan.
12 tahun. Ketika kita bicara tentang usia 12 tahun, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bicara tentang seorang gadis kecil yang baru saja lulus dari sekolah dasar, mungkin sedang berada di tahun pertamanya di sekolah berikutnya. Kita membicarakan gadis kecil yang muda, polos, dan naif. Mungkin kamu punya anak, cucu, atau keponakan perempuan seusia itu. Ini tanggung jawab Keir Starmer, dia membiarkan mereka. Saya pernah membahas ini dan akan mengulanginya karena penting. Saya datang ke Australia tahun 2003, budayanya sangat berbeda. Di Pakistan berbeda dengan Afghanistan. Di Afghanistan, anak perempuan bahkan tidak sekolah, sedangkan di Pakistan bisa. Dulu, saat kecil, kami pergi ke sekolah. Kami melihat anak perempuan naik transportasi umum, tapi tidak sebebas di barat. Jadi kamu akan melihat sekitar jam 9 pagi atau sekitar jam 3 sore, kamu akan melihat banyak anak-anak berjalan-jalan, menunggu di halte bus. Bebas dari rasa takut bahwa warga negara asing dari budaya misoginis, primitif, dan bermusuhan akan datang, tidak mengerti ini, lalu melecehkan atau bahkan lebih buruk lagi. Seharusnya memang begitu, saya juga berasumsi dulu di Inggris sama. Oh ya, Inggris mulai rusak pada tahun 90-an karena mereka punya masalah lain. Pria-pria Pakistan lokal membujuk gadis muda karena dianggap wanita kafir, kulit putih, dan tidak bermoral. Budaya-budaya ini tidak bisa bercampur. Multikulturalisme telah gagal. Ini bukan argumen rasial karena saya bukan kulit putih, tapi saya sudah terbaratkan secara budaya dan paham alasan di baliknya. Saya ingin putri saya memakai rok ke sekolah, tapi saya tidak akan mengizinkannya karena merasa tidak aman, bahkan di Australia. Saya akan tunjukkan maksud orang-orang saat melihat gadis muda berseragam sekolah atau rok. Inilah pola pikir yang dibawa pemerintah secara massal. Dan saya benar-benar setuju dengan pandangan dunia ini. Ini pandangan dunia khas orang Pakistan atau Afghanistan. Lihat ini adalah Han, pejuang Pashtun Hana Afridi. Mereka bertingkah seperti wanita penghibur di kelas, selalu haus perhatian dan pacar. Ini bukan hanya salah laki-laki. Selain itu, kadang-kadang mereka mengenakan rok mini untuk menarik perhatian pria Pakistan. Orang mesum Pakistan ini sedang membenarkan tindakan geng-geng Pakistan. Orang ini berkata, saat melihat anak kecil pakai rok mini, saya tak pernah terpikir memperkosanya. Tapi dia bilang, mereka harus berpakaian sopan. Mari jujur, setiap perempuan saat menstruasi pertama, mereka sudah bukan anak-anak lagi. Nabi menikahi anak berusia 9 tahun. Apa yang kamu harapkan? Beginilah cara mereka berpikir, beginilah cara mereka berpikir. Jadi saat kamu membawa banyak orang seperti ini, jangan kaget ketika kamu melihat statistik seperti ini, 59 dari 10.000 dibandingkan dengan 2,66 orang Inggris dari 10.000. Jangan kaget. Orang-orang ini memandang wanita, gadis, seks, hewan dengan cara yang benar-benar berbeda. Itulah mengapa orang Afghanistan itu memperlakukan gadis 12 tahun saat bermain ayunan. Ini bukan akhir, ini akan terus terjadi. Lihat betapa cerdiknya mereka. Dan menurut saya, sudah menjadi tanggung jawab para pria untuk mengambil tanggung jawab. Saya tahu pria sering dikritik oleh perempuan progresif dan kiri, tapi kita tahu tanpa pria dunia akan berhenti berputar. Itu benar-benar akan terjadi. Para migran dari negara dunia ketiga, dengan budaya bermusuhan dan misoginis, menunggu di luar klub malam menanti gadis-gadis mabuk keluar. Agar mereka bisa memancing para gadis, lalu melakukan kebiasaan mereka. Dua gadis Inggris ini sedang didekati dua pria, kamu akan melihat wajah mereka. Mereka sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Mereka berbeda dengan gadis-gadis ini, bukan Casanova. Memang tidak memikat, tapi gadis-gadis ini tak tahu. Gadis-gadis mulailah berteriak, bersikap agresif, tarik perhatian pada diri kalian. Atau sebenarnya, tahu tidak. Mungkin sebaiknya jangan keluar rumah. Oke, jangan keluar rumah. Ini bukan barat di tahun 2000-an. Dulu kami sering keluar, aku juga sering keluar di tahun 2000-an.
Ya, dulu memang ada pesta dansa malam, selalu saja ada orang mesum, tapi yang sekarang ini sudah level berikutnya, ini benar-benar level berikutnya. Ini sudah rusak di level berbeda. Aku tahu aku laki-laki dan cara kerja pikirannya. Aku bukan orang suci, tapi ini sudah jauh melampaui budaya kita. Lihat ini, orang Samaria baik hati akan membantu gadis-gadis itu. Oke. Lihat, mereka tetap berjalan bersamanya. Dia seperti, hei kalian, oke, mereka tetap berjalan. Mereka benar-benar mabuk. Oke. Kamu tahu. Oke, kamu tahu apa itu? Is? Dia asli Pakistan, teman-teman. Orang seperti ini bahkan tak diizinkan masuk kawasan elit di Pakistan. Kami menyebut mereka Pindus, Gabars, Jahils, dan Dafas. Orang-orang seperti ini tidak diizinkan masuk ke daerah perkotaan di Pakistan. Tapi di sini, kalian justru membiarkan mereka berbaur dengan para wanita kalian. Tidak, kamu tidak tahu. Hei, kamu bukan bersama Ezo kan? Ya, kamu bukan bersama Ezo kan? Bahkan tidak mengerti? Lihat, kamu bukan bersama gadis-gadis ini. Ya, kamu bukan. Lihat mereka. Mereka seperti, aduh, perusak suasana, kami baru saja mau ke mereka. Kamu bukan bersama mereka, benar kan? Kamu bercanda tentang mendengar nada dari tombol senjata yang akan kamu tekan? Serius, aku melihatmu mendorongnya. Dia tidak melihat karena masih takut akan nyawanya. Tidak sama sekali. Bro, kamu bicara apa? Oke, Ya, Pak. kamu apa? Aku tidak tahu. Dia tampak sangat takut ya. Oke, bro. Aku tahu kamu pergi begitu saja. Kupikir, ini cahaya yang kamu cintai. Kamu lari dari apa? Hei, jangan ganggu perempuan, kamu duda. Jadi teman-teman, kita harus melakukan ini. Kalian harus mengambil tindakan sendiri. Saya paham banyak pria marah dan merasa membantu wanita bisa jadi masalah. Tapi, teman-teman, kita semua tahu itu. Tidak ada yang lebih baik daripada menolong seorang wanita yang sedang dalam kesulitan. Kalian tahu itu? Beberapa dari kita sudah menjalani seluruh hidup kita, menunggu momen itu untuk pergi dan menolong seorang gadis. Jadi tolong lakukanlah. Kamu harus melakukannya karena sebenarnya kamu tidak tahu. Mungkin saja kamu telah menyelamatkan dua wanita ini dari sesuatu. Atau bahkan sesuatu yang lebih buruk. Hal-hal seperti ini semakin sering terjadi. Orang-orang seperti ini, pengecut, mereka memanfaatkan sifat saling percaya yang tinggi di masyarakat kita. Mereka tahu bahwa orang-orang tidak mau ikut campur urusan orang lain. Ada kebebasan. Jika pria dan wanita berjalan bersama, biasanya kita tak peduli. Tapi sekarang harus berpikir berbeda karena situasinya tidak normal. Kamu tidak akan rasis. Jika melihat pria asing yang tak bisa bahasa Inggris, kamu bisa tahu dari gayanya. Oke, seperti saya juga pria berkulit coklat, tapi saya tidak pernah dipandang dengan curiga. Oke, jadi teman-teman, ya, kalian harus waspada. Oke, kalian harus menjaga wanita-wanita kita. Namun, jika dia bertindik hidung dan berambut ungu, kamu bisa pura-pura tidak melihat. Tidak, karena dia mungkin saja. Saya tidak ingin hal buruk terjadi padanya, tapi dia mungkin akan berteriak padamu dan menolak. Kenapa kamu menyelamatkanku? Apakah karena dia berkulit coklat? Menurutmu pria kulit coklat tak bisa berkencan dengan gadis kulit putih? Kamu bakal mikir, oh sial, apa yang kulakukan? Jadi jangan campuri kasus itu. Meskipun pria itu selalu bersamanya, dia akan tetap mengatakan itu karena dia sangat dogmatis dengan doktrinnya. Lihat, beginilah akibat membawa migran dari negara dunia ketiga. Seorang dokter atau insinyur membuat kekacauan di Spanyol. Lihat wanita Spanyol malang ini. Apakah itu terlihat seperti perilaku yang beradab menurutmu, ha? Inilah yang mereka lakukan. Lihat. Orang-orang Spanyol masa depan kalian, lihatlah itu. Ternyata ada kekurangan tenaga terampil di Spanyol. Jadi itulah alasan orang-orang ini datang. Mereka adalah perawat, dokter, dan insinyur mekanik kalian karena orang kulit putih tidak lagi punya anak.
Oleh karena itu, kalian membutuhkan banyak tenaga kerja seperti ini. Kalian tahu, yang paling parah, mereka bahkan tidak akan bekerja, mereka tidak punya budaya kerja yang baik. Lihat ini, lihat, Spanyol juga. Mungkin saya harus mengaburkan video ini. Lihat ini. Oh, itu orang Spanyol. Ya ampun. Sial, saya bahkan tidak menonton videonya. Ya, pria Spanyol sudah meninggal. Ini Pedro Sanchez dari Spanyol. Bagaimana bisa sampai tahap itu, teman-teman? Itu sedang terjadi. Seperti yang saya tunjukkan di video sebelumnya, kini mereka memberi hak suara pada warga non-Uni Eropa di Prancis. Hanya di tingkat kota. Mereka akan meningkatkannya perlahan, itu akan terjadi. Jangan kaget jika Shabana Mahmud memberitahu Anda besok, "Hei, kenalkan 1,2 juta warga negara Inggris baru Anda. Kita butuh perawat, kita butuh tukang kebun, kita butuh sopir Uberu." Kamu tahu, mereka bilang kebenaran adalah korban pertama perang. Korban utama migrasi massal adalah perempuan. 100%. Laki-laki juga pasti terluka. Kamu sudah lihat video terakhirnya kan? Laki-laki menjadi korban geng-geng kekerasan dan brutal, dan perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Ini dilakukan sengaja dan tak akan berhenti, kecuali kamu berdiri dan berkata, "Cukup." Saya sedikit berharap. Di Australia, seperti di video saya sebelumnya, polisi New South Wales membubarkan Muslim yang berdoa di jalan. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan karena One Nation, partai politik sayap kanan keras Australia yang selama 30 tahun terakhir di pinggiran, kini mulai bangkit. Partai itu kini jadi partai politik terpopuler kedua di Australia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Saya bilang saya sudah memprediksinya setahun lalu, namun jangan heran jika partai sayap kanan baru atau One Nation naik di jajak pendapat. Itu terjadi di Prancis, Jerman dengan Alternatif für Deutschland di Inggris dengan Reform, dan di banyak tempat lain. Mengapa ini terjadi di seluruh dunia barat? Itu karena mayoritas diam, tidak turun ke jalan dan berteriak. Mengglobalisasi vandalisme, kamu tahu, semua omong kosong seperti itu. Mereka mengamati dan mulai muak serta lelah melihat apa yang terjadi di jalan-jalan. Jadi mungkin itu alasan kenapa pemerintah Partai Buruh bilang, "Ups," karena Partai Buruh juga kehilangan banyak pemilih ke satu bangsa, partai politik sayap kanan yang keras. Ini akan terus terjadi, kali ini di Australia lagi. Saya tidak tahu, sulit dikatakan karena bertentangan dengan naluri mereka. Akhirnya, politisi hanya setia pada suaranya. Orang-orang ini bisa mengorbankan ideologi mereka kapan saja jika itu menguntungkan mereka. Jadi di atas kertas, mereka mungkin pro-migran, multikulturalisme, kita semua setara. Mereka bisa saja bersikap seperti itu di depan Anda. Tapi saat kehilangan suara dan popularitas, mereka akan mengorbankan umat muslim dan kebijakan imigrasi mereka. Itu memang sifat politisi, dan itu yang kita inginkan. Saya tak peduli isi hati mereka, yang penting tindakan mereka. Dan ketika partai politik sayap kanan yang keras semakin naik, semakin besar tekanan yang diberikan kepada pemerintah-pemerintah yang terbangun, kiri, liberal, suka menyabotase diri sendiri dan menyedihkan ini. Jadi teruslah memberikan tekanan, teman-teman.